Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para santri sekalian? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabarnya di rumahnya masing-masing? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perlindungan dan selalu senantiasa memberikan kita pertolongan untuk selalu senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para santri sekalian, video ini sengaja Akang buat khusus untuk para santri ikhwan SMK Darut Tauhid Boarding School. Makanya judul videonya Kang Khair menyapa. Kurang lebih selama beberapa pekan antum berada di rumah masing-masing. Mudah-mudahan walaupun antum hanya sebatas di rumah, tidak menjadi satu alasan untuk membuat kita menjadi futur ataupun melemah semangat kita dalam melakukan kebaikan. Menanggapi berbagai macam hal terkait dengan perkembangan isu terutama corona pada saat ini harus menjadi sebuah iktibar bagi kita semua, bahwasanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan atau bahkan membinasakan hambanya ya. Diberikan tentara Allah yang tidak terlihat saja, virus itu tidak terlihat oleh kasat mata kita, tetapi bagaimana manusia dibuat heboh dan dibuat ketakutan, kepanikan hanya dengan virus yang ukurannya hanya mungkin beberapa nanometer saja dan sangat tidak kasat mata. Nah ini itu menandakan bahwasanya manusia itu memang benar-benar sangat lemah dan tidak ada daya upaya kecuali dan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik para santri sekalian, sengaja Akang di sini menyapa kalian melalui video ini. Mudah-mudahan yang pertama mungkin Akang sebagai yang memegang amanah di pengasuhan selama masa pembelajaran jarak jauh ini mungkin jarang menyapa antum semua. Mudah-mudahan melalui media yang akan sampaikan ini mudah-mudahan tidak mengurangi bentuk silaturahmi kita dan mudah-mudahan tetap terjalin walaupun kita berjauhan, tetapi dengan adanya media IT saat ini mudah-mudahan bisa mendekatkan yang jauh, tapi bukan berarti menjauhkan yang dekat ya. Berarti yang dekat harus semakin dekat, yang jauh ya lebih dekat seperti itu. Baik, mungkin di sini Akang hanya sebatas menyapa dan juga mungkin mengingatkan kembali bahwasanya antum semua walaupun statusnya berada di rumah, tetapi awas ya, ketika di rumah itu istilahnya bukan liburan, tetapi antum belajar di sana ya. Yang biasanya antum belajar di asrama, di masjid, di sekolah, sekarang belajarnya dipindahkan. Jadi belajar di rumah seperti itu. Jadi jangan punya pikiran, wah ini mah waktunya bebas, kenapa harus belajar? Jangan seperti itu ya, harus merasa rugi. Dan memang harus sadar, harus paham bahwasanya tugas manusia itu ya harus berjuang. Berjuangnya antum sebagai seorang pelajar, seorang siswa, ya berjuangnya ya dengan belajar. Berarti kalau antum meninggalkan belajar, sama halnya antum tidak berjuang. Makanya hidup itu adalah sebuah perjuangan. Barang siapa yang ingin hidup, maka dia harus berani berjuang. Kalau dia tidak mau berjuang, ya mungkin ya gak usah hidup mungkin ya, kalau bahasa sakleknya mungkin seperti itu. Nah makanya di sini mungkin Akang di sini menyampaikan melalui media yang ada pada saat ini, Akang cuma sebatas rekaman saja. Mohon maaf ini karena ini speakernya dari sini, jadi bukan gaya-gayaan ya. Baik, mengingatkan kembali untuk antum sekalian, jadi jangan pernah merasa bosan gitu kan, atau merasa malas atau merasa risih ketika ada dari bapak guru ataupun dari para musyrif mengingatkan antum, karena sesungguhnya mungkin apa yang antum merasa
jengkel, kemudian merasa risih ketika ada guru ataupun musyrif yang mengingatkan, nah itu berarti antum masih belum sadar bahwa sesungguhnya ketika ada musyrif yang mengingatkan, ada guru yang mengingatkan, itu adalah bentuk perhatian mereka kepada antum sekalian. Justru kita harus merasa rugi dan harus merasa sangat tidak nyaman manakala ketika kita terlepas, intinya ketika melakukan sesuatu misalkan ketika misalkan kita keluar dari controlling kemudian tidak ada yang mengingatkan kita, itu tandanya berarti kita sudah tidak diperhatikan lagi. Makanya di sini yang pertama, antum sebagai seorang santri, ya sebagai seorang santri itu berarti harus paham. Akang pernah menyampaikan ketika kita berkumpul, yang membedakan antara santri dan bukan santri itu adalah apanya? Adalah ruhiyahnya, ya, adalah ruhnya. Antum sebagai seorang santri, tentu yang namanya santri itu bukan hanya sebatas status, yang namanya santri itu bukan hanya sebatas label, tapi antum harus buktikan bahwasanya antum santri bukan santri abal-abal, tapi buktikan kesantrian antum dengan bagaimana peranan antum ketika antum tidak berada di asrama, tidak berada di boarding seperti itu ya. Menjadi orang tua itu sudah pasti umur menambah setiap hari, setiap detik, setiap waktu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, umur bertambah, itu pasti. Tetapi menjadi orang yang dewasa itu adalah sebuah pilihan. Boleh jadi umur bertambah tapi kedewasaan tidak bertambah, karena itu apa? Itu adalah sebuah pilihan. Antum ingin menjadi orang yang dewasa atau antum ingin menjadi orang yang ya begini-begini saja, itu adalah pilihan antum ya. Makanya Akang sering menyampaikan bahwasanya tingkatan kedewasaan seorang muslim itu dilihat dari bagaimana kesadaran dia dalam beribadahnya. Jadi kalau misalkan cara simpelnya adalah apanya? Adalah dengan sholatnya. Kalau misalkan sholatnya masih harus disuruh, sholatnya masih belum sadar sendiri, itu antum gak usah minta penilaian kepada orang lain. Itu antum nilai diri antum sendiri. Berarti cirinya, oh saya belum dewasa, seperti itu. Bagaimana untuk mendewasakannya? Ya pilihan. Berarti yang menjadi tolak ukur kedewasaan seorang muslim itu dilihat dari sholatnya. Jadi kalau sholatnya aja masih belum sadar, sholatnya masih belum merasakan bahwa ibadah itu adalah sebuah kebutuhan, maka itu tandanya kita masih belum dewasa ya. Jadi di sini kita saling mengingatkan dan harus ingat bahwasanya urgensi hidup manusia itu, awas ya. Sekarang antum harus merasa takut. Di akhir zaman sekarang wabah sekarang bukan hanya sebatas wacana, wabah penyakit merajalela bukan hanya di Indonesia, tapi ini adalah wabah yang mendunia, seluruh penjuru dunia, belahan dunia, di seluruh alam semesta ini terkena dampak dari wabah COVID-19 ini. Ya, jadi ini harus menjadi sebuah iktibar dan juga harus menjadi sebuah peringatan bagi kita ya. Bagaimana mudah bagi Allah ya. Bagi Allah mudah saja untuk membinasakan seluruh makhluk-makhluknya. Bagi Allah juga mudah saja bagi Allah untuk bahkan mungkin untuk menghancurkan alam semesta ini bukan hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum sebagai seorang santri harus sadar bahwasanya tujuan hidup manusia itu untuk apa? Ya, visi antum untuk hidup itu untuk apa? Ya. Antum punya cita-cita, antum punya harapan, antum punya keinginan. Tapi kalau kata Allah besok kiamat, udah hapus semua harapan, hapus semua keinginan, hapus semua cita-cita ya. Walaupun misalkan mau nikah besok hari, tapi besoknya sudah alam dunianya sudah Allah hancurkan, apa daya kita tidak ada apa-apanya. Makanya ketika kita beramal, awas, bukan berarti ini membuat kita putus asa dalam beramal ya. Dalam sebuah keterangan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya.
Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan beramallah engkau untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari. Ya, ketika kita belajar, ketika kita melakukan amaliyah-amaliyah duniawi, maka yang harus menjadi motivasi kita adalah kita maksimalkan ikhtiar untuk masa depan. Ya, kalau misalkan kita panjang umur, masa depan kita, ya kalau kita tidak persiapkan sekarang, ya kapan lagi, seperti itu ya. Kemudian ketika kita beribadah untuk urusan akhirat, maka wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari, ya. Karena tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin hidup kita, apakah antum akan menjadi orang tua atau tidak. Tidak ada yang bisa menjamin, ya. Termasuk Akang juga di sini yang berbicara, apakah besok masih hidup ataukah cuma hanya sebatas rekamannya ini saja. Tidak ada bisa yang menjamin, tidak ada yang bisa menjamin. Semuanya tidak ada yang bisa menjamin. Makanya manusia harus sadar bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia, melainkan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia sudah tidak mau beribadah, maka berarti manusia sudah keluar dari fungsi penciptaannya. Kalau manusia sudah keluar dari fungsi penciptaannya, sama halnya ketika industri mobil mengeluarkan mobil digunakan untuk membantu transportasi manusia. Kemudian manakala mobil tersebut sudah tidak bisa hidup, sudah tidak bisa membantu transportasi manusia, bahkan sudah mogok-mogokan, gak mau jalan, maka mobil tersebut statusnya hanya sebatas rongsokan atau sampah saja yang tidak bisa berguna. Jadi jangan sampai manusia juga menjadi hal yang demikian, ya. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, jangan sampai kita lupa akan fungsi kodrat kita untuk Allah ciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah, ya. Jangan sampai antum selama di rumah ibadahnya futur, masih beruntung antum masih ketika misalkan justru harus sangat beruntung ketika ada musyrif yang mengingatkan antum untuk melaksanakan sholat fardu, untuk mengingatkan ibadah-ibadah sunnahnya, untuk mengingatkan tahajudnya, tilawahnya, setorannya. Itu bukan untuk siapa-siapa, tetapi sesungguhnya itu adalah hakikatnya untuk antum sekalian, ya. Maka nanti di yaumil akhir nanti ketika yang sekarang mungkin merasa jengkel, apa sih musyrif nyuruh-nyuruh sholat, apa sih musyrif nyuruh-nyuruh ngapalin, itu sekarang. Tapi ketika nanti antum datang di yaumil akhir, kemudian antum mendapatkan pahala hasil ibadah antum, mendapatkan pahala hasil murojaah antum, mendapatkan pahala hasil menghafal Quran antum akan merasa menyesal karena apa? Ya Allah, kenapa dulu saya menghafalnya cuma sedikit? Ya Allah, dulu kenapa saya murojaahnya cuma sedikit? Ya Allah, dulu kenapa saya ibadahnya cuma sedikit? Nah, jadi jangan sampai antum justru sebaliknya, ya. Jangan sampai merasa rugi manakala diingatkan, merasa risih manakala diingatkan dalam kebaikan, ya. Ingat dunia itu sementara. Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 47 menyampaikan, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya bilangan satu hari di sisi Tuhanmu itu ibaratkan 1000 tahun menurut hitunganmu. Awas, ya. Perbandingan satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahunnya dunia. Jadi kalau antum hidup di dunia, jadi kalau dibandingkan satu hari 1000 tahun, berarti kalau 1 jamnya akhirat itu kalau dibagi rincikan berarti kurang lebih 41 tahun, 6 bulan. Kurang lebih hitung-hitungannya seperti itu. Kalau salah koreksi lagi, ya. Berarti kalau antum hidup cuma 80 tahun saja, umur umat akhir zaman itu gak pernah jauh. 60, 70, 80 itu sudah termasuk yang maksimal atau sudah termasuk yang luar biasa, ya, sampai umur 80 tahun. Kalau umur 80 tahun saja berarti itu usia hidup kita sebenarnya cuma 2 jam saja di kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Makanya, ya, fase dunia itu adalah kalau kata Agim
dunia itu 3 S. S yang pertama sangat sedikit, S yang kedua sangat sebentar, S yang ketiga sangat menentukan. Dunia sangat sedikit, dunia sangat sebentar, tetapi menentukan akan kehidupan kita di kehidupan yang sesungguhnya. Apakah kita akan menjadi orang yang bahagia di akhir, ataukah kita akan menjadi orang yang sengsara di akhir? Tergantung amaliyah kita selama di dunia. Ya, jadi kalau Akang pernah menyampaikan ketika ini, sering Akang sampaikan ketika kita sedang berkumpul ya di masjid. Jadi jangan pernah kita tertipu dengan fata morgana dunia ya. Lebih baik sedikit menderita untuk masa depan daripada menderita selamanya karena penyesalan ya. Itu catat dan harus diingat. Ya, ulangi, lebih baik sedikit menderita untuk masa depan daripada menderita selamanya karena penyesalan ya. Nanti di akhirat lebih baik gak apa-apa kita menderita sedikit, harus ibadah, harus taat gitu kan di dunia, hanya sedikit ya, daripada kita menderita selamanya karena penyesalan. Di akhirat menjadi orang yang sangat menyesal karena apa? Karena dulu ketika di dunia kita tidak banyak melakukan amal-amal kebaikan ya. Mudah-mudahan dengan pesan Akang ini memberikan motivasi buat kita untuk saling mengingatkan. Akang menyampaikan ini bukan intinya hanya sebatas mengingatkan buat antum semua, termasuk Akang juga mengingatkan kepada diri Akang pribadi untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kita sama-sama saling mengingatkan, kita sama-sama saling menasehati, kita sama-sama saling support supaya kita nanti di yaumil akhir bisa berkumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan antum semua di sana bisa sehat selalu, jaga kesehatan. Ingat, ketika apa yang terjadi saat ini bukan suatu hal yang patut menjadi antum bahagia ya. Justru antum harus merasa takut dan justru antum harus merasa khawatir ya. Apakah ini akhir dari tanda-tanda akhir zaman sudah mulai ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwasanya manusia la haula wala quwwata illa billah. Bahwasanya kita tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang manfaatkan waktu yang masih ada yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan ini semua menjadi hal-hal yang nanti akan kita panen di akhirat, yaitu panen kebaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Jangan kemana-mana. Kalau keluar seperlunya saja. Jaga jarak, jauhi keramaian. Di rumah saja, ibadah mantapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.